Untuk pagi ini, insya Allah kita akan membahas sifat Allah yang Al-Fattah. Al-Fattah yang berasal dari kata fataha yaftahu, artinya membuka. Al-Fattah artinya yang maha membuka, yang membuka lagi, membuka lagi, membuka lagi. Kita pelajari bahwa Allah itu bersifat Al-Fattah. Dengan sifat Al-Fattah itu Allah membuka rahmatnya, membuka barokah, dan bahkan membuka kemenangan untuk kita umat muslimin. Jadi kita bahas Allah sebagai Al-Fattah, membuka rahmat, barokah, dan kemenangan untuk kita umat muslimin. Mari kita lanjutkan pengenalan kita kepada Allah lebih jauh agar kita makin hari makin mencintainya. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari karakter Allah sebagai yang maha pengasih, Ar-Rahman, yang maha penyayang, Ar-Rahim, yang maha pemberi rizki, Ar-Razzaq, yang maha pemberi kesejahteraan, Al-Wahhab, dan yang terakhir kita mempelajari tentang Allah yang maha mewakili, Al-Wakil. Pagi ini kita membahas Al-Fattah. Allah menyandang sifat Al-Fattah. Allah menyandang sifat Al-Fattah dalam arti bahwa hanya Allah lah yang bisa membuka apapun yang semula tertutup atau yang semula terhalang. Seperti misalnya gudang. Gudang itu biasanya tertutup. Gudang yang kita bahas di sini bukan sembarang gudang, tapi gudang tempat menyimpan segala macam rahmat Allah. Segala macam rahmat Allah yang untuk manusia dan makhluknya seluruh alam raya ini itu disimpan di gudang itu. Dan gudang itu yang bisa membuka hanya Allah. Maka karena Allah saja yang bisa membuka dan isinya diberikan, dibagi-bagi, maka Allah kita sebut sebagai Al-Fattah. Membuka itu juga membuka tempat peribadatan yang dikuasai dan ditutup oleh orang-orang kafir. Jadi kalau tadi yang pertama membuka gudang rahmat, ini juga membuka tempat peribadatan yang semula dikuasai dan ditutup oleh orang-orang kafir. Kita memahami ini ketika zaman Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah. Rasulullah dan para pengikutnya tidak bisa masuk ke Makkah saja, tidak bisa. Apalagi sampai ke Masjidil Haram. Sehingga ketika Rasulullah ingin melakukan umroh pada tahun ke-6 hijrah, itu dihalang-halangi, mereka tidak boleh masuk. Sampai akhirnya dibuat perjanjian gencatan senjata. Juga yang dimaksud dengan Allah itu maha pembuka, itu membuka jalan di akhirat yang menuju ke surga. Tidak sembarang orang bisa masuk ke surga. Hanya orang-orang tertentu yang bertakwa yang bisa masuk ke surga. Tentu untuk orang-orang yang bertakwa masuknya ke surga itu dimudahkan oleh Allah, mulai dengan dibuka dan seterusnya. Mereka yang tidak punya akses terpaksa masuk ke neraka. Jadi kalau dikatakan Allah itu maha pembuka, Allah membuka rahmatnya, membuka tempat-tempat yang dihalang-halangi oleh orang-orang kafir, dan juga membuka jalan menuju ke surga. Karena kunci untuk membuka gudang dan daerah itu dipegang oleh Allah, maka kita harus mengikuti prosedur atau protokol yang ditentukan oleh Allah bila kita ingin memperoleh rahmatnya, ingin memasuki daerah yang tertutup atau ingin masuk surga. Nah, jadi karena juru kuncinya, ini boleh dibilang Al-Fattah itu juru kunci. Karena juru kuncinya Allah, maka kalau kita ingin masuk ke daerah itu atau memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah berupa rahmat, kita mesti mengikuti prosedur yang ditentukan oleh Allah sendiri.
ditentukan oleh juru kuncinya tadi. Kalau kita tidak mengikuti prosedur atau protokol yang ditentukan, ya kita tidak akan berhasil. Ya, karena Allah lah yang telah menciptakan bumi, langit, dan seisinya, maka semua itu adalah milik Allah. Allah mengibaratkan bahwa semua kekayaan atau perbendaharaan di bumi dan di langit itu disimpan di satu gudang yang kuncinya dia pegang sendiri. Hanya Allah sendiri yang maha pembuka, Al-Fattah, yang bisa membuka gudang perbendaharaan itu, dan hanya Allah sendiri yang membagi-bagi isi gudang itu sebagai ungkapan terima kasih atau rahmatnya. Mohon maaf, sebagai ungkapan kasih sayang atau rahmatnya kepada orang-orang yang dia kehendaki dengan takaran yang dia tentukan. Nah, ketika Allah memberi pun itu juga ditakar untuk seseorang A, si A misalnya diberi sedikit, si B diberi banyak, si C diberi lebih banyak lagi. Itu Allah yang menentukan. Allah menyebutnya di surat Al-Hijr, wa im min syai'in illa indana khazainuh wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya. Khazanah itu gudang penyimpanan. Yang kita artikan bahasa Indonesia hazanah. Dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu. Jadi kadar yang diberikan oleh Allah dibukanya itu dengan ukuran yang pas. Kalau kita ingin melihat yang ukuran itu yang pas, itu ketika Allah menurunkan air hujan. Air hujan itu ditakar oleh Allah. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit, kadang-kadang tidak turun. Itu semuanya apakah diturunkan banyak, sedikit, atau bahkan kadang-kadang tidak turun, itu karena perhitungan Allah berdasarkan kasih sayangnya. Supaya kita bisa menanam tanaman yang cocok dengan musim itu. Jadi ada jenis tanaman yang memerlukan air banyak, maka diturunkan oleh Allah hujan yang lebat dan banyak. Tapi ada kalanya tanaman yang tidak boleh terlalu banyak hujan kena air. Maka Allah pada masa-masa tertentu itu menurunkannya dalam jumlah yang terbatas. Ya, seperti nanam bawang, itu airnya tidak boleh terlalu banyak. Nah, Allah Maha Tahu, Maha Penyayang, lalu pada saat seperti itu diberi hujan yang jumlahnya tidak banyak. Dan yang memiliki itu hanya Allah. Tidak ada seorang pun, termasuk para nabi dan para rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW, tidak diberi kekuasaan untuk membuka gudang tersebut atau mengambil perbendaharaan dari sana, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Rasulullah sendiri menyatakan, dan pernyataan Rasulullah itu didikte oleh Allah. Qul la aqul lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqul lakum inni malak. Katakan, nah ini Allah mengatakan, katakan Muhammad, itu berarti kan Allah mendikte. Katakan seperti ini. La aqul lakum indi khazainullah. Aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku memiliki gudang atau khazanah perbendaharaannya Allah. Enggak, aku tidak memiliki. Wala alamul ghaib, dan aku juga tidak mengetahui apa yang ghaib, apa yang terjadi di masa yang akan datang. Saya tidak tahu. Wala aqul lakum inni malak, dan aku juga tidak mengatakan bahwa aku ini malaikat. Jadi aku ini manusia biasa seperti kalian. Cuma saya diberi wahyu dan seterusnya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa yang memiliki gudang Allah, yang bisa membuka hanya Allah. Ketika Allah memutuskan untuk membuka gudang dan membagi sebagian isinya kepada orang-orang yang dia kehendaki, tak mungkin ada pihak manapun yang bisa menghalangi. Jadi kalau Allah sudah memutuskan untuk si A diberi sesuatu apa begitu, tidak ada yang bisa menghalangi. Sebaliknya, ketika Allah mencegah seseorang untuk memperolehnya,
tak ada pihak manapun yang bisa memaksakan untuk mengambilkannya. Jadi misalnya minta Rasulullah mengambilkan itu, enggak bisa. Semua harus atas izin Allah. Allah mengatakan, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang sanggup melepaskannya setelah itu. Dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, jadi Allah memberi atau tidak, itu tergantung kebijaksanaan Allah. Allah menjanjikan bahwa Dia akan membuka pintu keberkahan, segala kebaikan, dan memberikannya kepada penduduk suatu negeri bila mereka telah mengikuti persyaratan atau prosedur yang Allah tentukan. Ya, tadi saya katakan bahwa karena kunci perbendaharaan itu Allah yang pegang, maka Allah saja yang membagi-bagi. Nah, cara membaginya itu kepada orang yang harus mengikuti prosedur atau protokol yang ditentukannya. Ya. Misalnya, Allah akan membagi rahmatnya kepada penduduk yang beriman dan bertakwa. Tentu ini rahmat yang lebih banyak dibanding dengan rahmat yang untuk orang kafir. Orang kafir pun juga akan diberi rezeki, tetapi Allah menentukan rezeki itu ukurannya sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Dan kalau penduduknya itu lebih taat kepada Allah, maka rezekinya akan lebih melimpah, atau barokahnya itu akan lebih melimpah. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa, sungguh kami akan bukakan untuk mereka barokah atau banyak kebaikan dari langit maupun dari bumi. Tapi yang terjadi apa? Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi kebanyakan mereka itu mendustakan kepada Allah, maka Allah mengambil tindakan kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Nah, jadi kalau kita mau memenuhi persyaratan itu tadi, beriman dan bertakwa, insya Allah kita lebih sejahtera. Tapi kenapa penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim justru kebanyakan miskin, kebanyakan hidupnya sengsara, dan sebagainya? Apakah Allah tidak memenuhi janjinya? Atau manusianya yang tidak memenuhi syarat? Nah, kalau kita lihat, lebih banyak karena manusianya tidak memenuhi syarat. Kan syaratnya tadi hanya dua saja, beriman dan bertakwa. Sedangkan mayoritas penduduk Indonesia, termasuk yang mengaku Muslim, itu tidak beriman dan tidak bertakwa. Mengukurnya gampang, setiap hari Jumat pada jam waktu zuhur, orang laki-laki yang mengaku Muslim dewasa tentu kewajibannya masuk ke masjid untuk sholat Jumat. Tapi nyatanya orang yang berada di masjid pada saat itu jauh lebih sedikit dibanding dengan orang-orang yang ada di luar. Jadi kalau orang-orang Islam di Indonesia ini banyak terpuruk, bukan karena Allah yang tidak menepati janji, tetapi karena penduduknya sendiri yang tidak memenuhi syarat. Ya. Ada arti lain dari sifat Allah yang Al-Fattah. Ya, tadi kan membuka barokah, membuka rahmat. Ada arti yang lain. Ya, sebagai yang maha pembuka atau Al-Fattah, Allah membuka daerah yang semula tertutup. Ditutup oleh orang-orang kafir bagi masyarakat muslimin, dibukanya oleh Allah melalui kemenangan dan peperangan.
ada prosedurnya apa? Termasuk peperangan. Contoh yang paling fenomenal adalah terbukanya kota Makkah pada tahun ke-8 Hijrah bagi umat muslimin, sehingga mereka bisa melakukan peribadatan yang harus dilaksanakan di sana. Ya, ada jenis peribadatan yang harus dilaksanakan di Makkah, yaitu haji dan umroh. Pada saat itu Rasulullah datang bersama dengan puluhan ribu tentara yang jumlahnya menggetarkan hati para pemuka Makkah, sehingga Rasulullah memenangkan peperangan tanpa perlawanan yang berarti. Karena Rasulullah datang dengan jumlah tentara yang banyak, mereka tidak sanggup melawannya, maka mereka pada umumnya tidak mengadakan perlawanan, sehingga tidak ada pertumpahan darah. Jadi memang Rasulullah ingin kembali ke Makkah, membuka kota Makkah, tempat kelahirannya, tapi tanpa menumpahkan darah. Ada sejumlah sedikit yang meninggal karena ada perlawanan di satu daerah. Jadi Rasulullah waktu itu mengerahkan tentara banyak memasuki Makkah dari 4 pintu. Di 3 pintu tidak ada perlawanan sama sekali, tapi ada 1 pintu yang dijaga oleh anaknya Abu Jahal, namanya Ikrimah. Nah, Ikrimah ini waktu itu sama jahatnya dengan bapaknya, sehingga dia mempertahankan dan terpaksa terjadi perkelahian di situ. Sedangkan tentara Islam dipimpin oleh teman akrab dia dulu, yaitu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu dulu akrab dengan Ikrimah, tapi karena Khalid itu lebih terampil, akhirnya Ikrimah melarikan diri ke arah Yaman, dan ada sekitar 12 orang yang meninggal dunia. Sehingga dengan demikian Rasulullah bisa memasuki kota Makkah yang semula tertutup tanpa pertumpahan atau perlawanan yang berarti, sehingga jumlah korban bisa dibatasi sangat sedikit. Ini sesuai dengan janji Allah. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. La tadkhulunna al-masjidal harama insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Fa'alima ma lam ta'lamu faj'ala min duni dzalika fathan qariba. Sungguh Allah telah membenarkan mimpi Rasul. Dibenarkan dengan nyata. Mimpinya apa? Mimpinya, jadi sebelum itu Rasulullah sudah diberi mimpi bahwa Rasulullah bersama para sahabat akan bisa memasuki Masjidil Haram dengan aman. Nah, dinyatakannya dengan aman. Nah, ketika melakukan haji atau umroh, itu mereka melakukan ihram, lalu diakhiri dengan tahallul. Nah, tahallulnya itu dengan memotong rambut. Nah, di sini dikatakan muhalliqina ru'usahum wa muqassirin. Muqassirina ru'usakum wa muqassirin. Mereka kalian menggunting atau mencukur rambut, sedang kamu tidak perlu merasa takut. Artinya situasi sudah menjadi aman. Maka Allah mengetahui apa yang kalian tidak ketahui, dan Allah menjadikan kemenangan itu sebagai kemenangan dalam waktu yang tidak lama lagi. Tidak lama dihitung dari waktu mimpi. Dari mimpi sampai bisa masuk ke sana itu tidak lama. Jadi mimpi Rasulullah menjadi kenyataan. Tentu kemenangan semacam itu membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Oleh karena itu Rasulullah menganjurkan para sahabat untuk ikut serta dalam peperangan bagi yang mampu, dan untuk menyumbang dana untuk pengadaan logistik dan peralatan perang. Menyumbang dana dan peralatan sebelum peperangan itu jauh lebih besar nilainya dibanding dengan menyumbang setelah menang. Jadi ada orang-orang yang menyumbang sebelum perang, ada orang-orang yang menyumbang setelah perang. Tentu artinya lebih besar bagi yang menyumbang sebelum perang. Karena kalau
sumbangan itu sebelum perang, maka sumbangan itu bisa dipakai untuk membeli senjata yang berarti memperkuat tentara. Tapi kalau belakangan, itu sudah menang, jadi untuk kesejahteraan saja, tapi bukan untuk kemenangan. Ya. Oleh karena itu saat itu memang bersedekah untuk kepentingan mempertahankan kemerdekaan juga, mempertahankan kemerdekaan dan untuk memenangkan peperangan terbukanya Makkah, itu sangat berarti. Allah menyebutnya wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah. Kenapa kamu tidak mau bersedekah di jalan Allah? Dalam konteks saat itu jalan Allah itu adalah untuk peperangan. Walillahi mirathus samawati wal ard, padahal langit dan bumi itu nanti yang mewarisi juga Allah. Mewarisi artinya kembali. Ini ibaratnya misalnya manusia seluruh dunia ini semuanya meninggal. Dunianya akan kembali kepada Allah. Karena dunia ini dibuat oleh Allah, disiapkan oleh Allah. Nanti kalau manusianya nggak ada, ya akan kembali lagi kepada Allah. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama di antara kalian satu orang yang bersedekah sebelum peperangan, sebelum terbukanya Mekah, dan juga ikut perang. Ulaika a'dhamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka itu pahalanya lebih besar dibanding dengan orang yang ikut perang tetapi bersedekahnya belakangan. Tapi wa kullu wa'adallahu al-husna, masing-masing dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan kebaikan. Masing-masing dapat pahala, cuma ada yang pahalanya lebih besar, ada yang lebih kecil. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ini konteksnya perang. Zaman sekarang bagaimana? Tentu bersedekah pada masa-masa perjuangan itu hasilnya besar. Saya kasih contoh, Masjid Babus Salam itu ingin mengentaskan kemiskinan, ingin anak-anak yang tidak mempunyai biaya sekolah itu bagaimana supaya bisa sekolah. Dikumpulkanlah mereka, kemudian dia didata mereka, lalu Babus Salam menampung zakat dan sedekah dari jamaahnya, kemudian diberikan kepada anak-anak itu. Nah, kalau kita membantu anak-anak ini, maka dengan harapan ketika anak-anak ini menjadi dewasa, menjadi pemimpin, mereka adalah orang-orang yang menyukai masjid, dan kalau mereka berjuang, ya berjuang untuk meninggikan kalimah Allah, li'i'la'i kalimatillah. Nah, menyumbang pada saat umat ini terpuruk lebih bagus daripada menyumbangnya nanti setelah orang-orang pada sejahtera gitu. Nah, jadi dalam konteks masa damai, kita lebih baik bersedekah pada saat-saat kita menghadapi kesulitan atau kepada orang-orang yang sedang menghadapi kesulitan untuk meningkatkan jati diri. Tentu meningkatkan jati diri yang baik adalah yang bisa meningkatkan kesolehan orang itu. Kembali ke masalah membuka daerah ini. Para nabi terdahulu juga mengalami persekusi dari masyarakatnya, yang persekusi dari masyarakat yang kafir, yang tidak beriman. Setelah mereka terdesak, mereka memohon kepada Allah agar diberi kemenangan atas musuh-musuh mereka, sehingga mereka bisa menegakkan ibadah dengan leluasa. Pada umumnya nabi-nabi yang terdahulu itu ditolong oleh Allah secara langsung, karena mereka kebetulan tidak mempunyai tentara seperti Nabi Muhammad SAW. Jumlah mereka hanya sedikit dan musuhnya itu begitu bengisnya, sehingga mereka sangat mengandalkan Allah yang maha pembuka, mengandalkan Allah yang maha pembuka supaya bisa supaya Allah mengizinkan kepada mereka untuk melaksanakan ibadah dengan tenang.
Ini salah satu contoh doanya Nabi Syuaib. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Nah, ini ada kata-kata fatah ya. Satu, wahai Tuhan kami, bukakanlah antara kami dan kaum kami. Bukakan di sini artinya apa? Ya artinya mengalahkan mereka sehingga mereka bisa merasa daerah ini terbuka bagi mereka untuk melaksanakan ibadah. Wa anta khairul fatihin, dan engkaulah sebaik-baik yang membuka. Ya. Fatah maha pembuka, fatih itu yang membuka. Nah ini dibandingkan antara Allah yang al-fattah dan yang lain hanya paling membuka pintu dan sebagainya, yang ya buka pintu rumahnya sendiri. Itu berbeda dengan membukanya Allah. Wa qala al-mala'u alladziina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum Syu'aiban innakum idzal la khasirun. Kaumnya Nabi Syu'aib yang tidak beriman itu mereka mengatakan, rugi kalian kalau mengikuti Syu'aib. Karena perjuangan Nabi Syu'aib adalah membenahi cara perdagangan. Umumnya para pedagang zaman itu tuh curang, mengurangi timbangan. Nah, mengurangi timbangan itu korupsi. Jadi pada zaman Nabi Syu'aib, korupsi itu merajalela yang dilakukan oleh para pedagang. Apakah sekarang tidak mirip dengan zaman Nabi Syu'aib? Bahkan mungkin lebih dahsyat. Ya. Terus karena doanya Nabi Syu'aib itu, maka fa'akhadhathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Kemudian mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang berkelimpangan di dalam rumah-rumah mereka. Jadi mereka tinggal di dalam rumah, tapi mereka berkelimpangan karena Allah menggerakkan bumi, gerakan sedikit aja, gitu, udah mereka mati semua. Jadi kita tidak perlu sombong karena Allah itu maha dahsyat siksaannya. Ini menunjukkan bahwa kemenangan Nabi Syu'aib itu tanpa peperangan, tapi Allah sendiri yang mengalahkan mereka. Demikian pula Nabi Nuh. Nabi Nuh itu diejek, diolok-olok dan sebagainya, sampai diancam akan dibunuh, akan dirajam, akan dilempari. Lalu karena dia merasa terpepet, pengikutnya hanya sedikit sekali, hanya bisa dimuat satu kapal. Itu pengikutnya Nabi Nuh yang berdakwah selama ratusan tahun. Doanya Nabi Nuh, faftah baini wa bainakum fathaw wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Bukakanlah di antara kami dan mereka dengan betul-betul terbuka. Ya. Faftah ini satu akar dengan fattah, dengan betul-betul terbuka, dan selamatkanlah saya dan orang-orang yang beriman yang mengikuti saya. Terus langsung Allah merespon, fa'anjayna wa man ma'ahu fil fulkil mashhun thumma aghraqna ba'dul baqin. Kemudian aku selamatkan dia dan pengikutnya di kapal yang syarat dengan muatan, yang penuh muatan. Kemudian kami tenggelamkan sisanya. Jadi lagi Nabi Nuh tidak usah melakukan peperangan, tapi bisa dimenangkan. Ya karena jumlahnya memang sedikit. Dan kalau kita lihat, Rasulullah pun memenangkan peperangan yang terakhir, yang itu dengan orang Makkah, yaitu peperangan Khandaq atau perang Ahzab. Itu boleh dibilang yang memenangkan Allah, karena umat muslimin itu mengurung diri di dalam parit di Madinah yang dibatasi dengan parit, lalu Allah yang mengusir musuh dengan angin yang kencang sekali. Ya, mirip-mirip dengan itu. Baik kepada Nabi Syu'aib maupun Nabi Nuh, Allah memberi pertolongan mengatasi gangguan masyarakatnya tanpa peperangan. Pada zaman Rasulullah, karena terbukanya kota Mekah melalui kemenangan yang gemilang itu sangat besar artinya,
baik bagi Rasulullah maupun para sahabatnya pada saat itu, maupun juga bagi masyarakat muslimin generasi berikutnya sampai dengan sekarang. Dengan terbukanya Mekah, kita sekarang bisa masuk ke Mekah untuk melakukan ibadah. Hanya dalam 2 tahun terakhir ini kita tidak bisa melakukan haji, ya. Maka Allah menganjurkan Rasulullah SAW dan pengikutnya untuk bersyukur dengan cara bertasbih, memuji dan mohon ampunan kepada Allah. Itu di surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Ketika pertolongan Allah datang dan juga terbukanya Makkah, lalu kalian melihat engkau melihat orang-orang berbondong-bondong masuk ke agama Allah, maka bersyukurlah kepada Allah dengan cara bertasbih dan memuji Allah dan mohon ampun kepada Allah. Sungguh Allah Maha menerima taubat. Jadi membuka di sini termasuk membuka daerah yang semula ditutup oleh orang kafir. Kadang-kadang Allah membuka pintu kemudahan. Ini arti yang lain lagi. Kadang-kadang Allah membuka pintu kemudahan untuk segala kejahatan. Ini artinya berbeda. Kelihatannya seperti tidak lazim. Tapi Allah memakai istilah terbuka. Kadang-kadang Allah membuka pintu kemudahan untuk segala kejahatan bagi orang-orang yang sudah sering diperingatkan tapi tetap saja melanjutkan kejahatannya. Ya, saya ulang. Jadi ada masyarakat yang melakukan kejahatan, sudah sering diperingatkan tapi mereka tetap saja. Contohnya misalnya korupsi itu diperingatkan bahwa jangan korupsi itu memiskinkan rakyat, itu korupsi itu merugikan negara dan sebagainya. Terus bahkan peringatannya itu dengan cara orang-orang yang terlibat itu ditahan, di penjara. Tapi yang terjadi apa? Tetap aja jalan. Nah, kalau tetap jalan seperti itu, maka ada kalanya Allah itu membiarkan saja. Udah, biarin aja deh. Biarin. Nah, setelah mereka bangga karena bisa memperoleh apa saja yang mereka inginkan dengan cara apa saja yang mereka mau, baru lalu mereka dijatuhi sanksi berupa bencana. Ya. Jadi ada kalanya semacam itu, masyarakat yang terdahulu, dan ini bisa berulang sejarahnya, falamma nasu ma dzukiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Setelah mereka diperingatkan tapi mereka tidak menggubris, jadi katakan melupakan, artinya dia tidak peduli dengan peringatan-peringatan itu, maka kami buka bagi mereka itu segala sesuatu. Jadi mereka melakukan ini, beres. Melakukan ini, nggak ada halangan. Lewat parlemen, nggak ada halangan. Lewat cara kekerasan, nggak ada halangan. Lewat cara pembunuhan, nggak ada halangan begitu. Dibuka semuanya. Ini kalau orang Jawa bilangnya dilulu. Ya. Terus, hatta idza farihu, sampai ketika mereka itu merasa bangga bahwa mereka itu bisa berbuat apa saja, akhadnahum baghtah, kami ambil tindakan secara mendadak, faidahum mublisun, lalu mereka menjadi putus asa. Ini terjadi pada masyarakat yang terdahulu, seperti misalnya Fir'aun. Fir'aun itu bisa melakukan apa saja, memperbudak orang-orang pendatang, memperbudak, kemudian bahkan membunuh setiap bayi laki-laki. Itu dia merasa tidak ada yang menghalang-halangi. Kemudian datanglah keputusan Allah, dia dihancurkan, ditenggelamkan di laut. Mendadak. Ya. Ada pengertian lain lagi mengenai sifat Allah yang maha pembuka. Dengan sifat Al-Fattah, Allah membuka tabir nasib. Nasib manusia setelah dikumpulkan besok di padang mahsyar. Jadi besok orang kita manusia dibangkitkan kembali, terus dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, waktu itu orang-orang tidak tahu nasibnya, apakah masuk surga atau masuk neraka. Jadi mereka dikumpulkan di padang mahsyar melalui persidangan pertanggungjawaban sehingga nasib mereka menjadi jelas. Apakah nanti masuk surga atau masuk neraka.
kejelasan ini sangat mereka harapkan setelah mereka menunggu lama di padang mahsyar tanpa kejelasan nasib, sehingga mereka berduyun-duyun menemui para nabi. Nah, jadi besok setelah kita dibangkitkan di padang mahsyar itu tidak langsung di sidang. Itu ada masa menunggu yang lama sekali, sampai orang-orang pada gelisah karena nggak tahu nasibku ini masuk surga atau neraka. Lalu mereka berduyun-duyun menemui para nabi, mulai dengan Nabi Adam. Nabi Adam, engkau kan bapaknya manusia semuanya. Minta tolong dong kepada Allah supaya kita segera disidangkan. Nabi Adam tidak sanggup. Kemudian mereka menemui Nabi Ibrahim, menemui Nabi Musa, Nabi Isa, dan terakhir mohon kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad berdoa. Ini cerita itu disebutkan oleh Allah di surat Saba. Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim. Katakan, Allah nanti akan mengumpulkan kita. Setelah itu kemudian Allah membuka. Nah, arti membuka di sini apa? Membuka dengan benar. Dan Dia Allah lah yang Maha Pembuka dan Maha Mengetahui. Jadi membuka tabir tentang nasib masing-masing. Asalnya semuanya serba gelap, tidak tahu. Terus tabir nasibnya itu dibuka, jreng gitu. Nah, ini ada kelompok yang masuk ke surga, ada yang kelompok yang masuk neraka. Tapi sayang orang-orang kafir semasa hidup mereka tidak percaya akan adanya hari pengambilan keputusan itu, yang juga disebut hari hisab atau hari perhitungan. Nah, hari perhitungan itu disebut oleh Allah di surat As-Sajdah sebagai Yaumul Fathi, hari pembukaan atau hari keterbukaan, menjadi terbuka, diketahui nasib mereka. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Mereka berkata, kapankah keputusan itu atau fatah itu jika kamu memang orang yang benar? Mereka bertanya begitu. Nabi Muhammad dianjurkan menjawab, qul yaumal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wa lahum yunzarun. Katakanlah bahwa pada hari keputusan itu tidak berguna bagi orang kafir, iman mereka tidak berguna karena mereka waktu hidupnya tidak beriman. Iman pada saat itu tidak ada gunanya. Tidak pula mereka diberi tangguh, tidak diberi kesempatan lagi karena memang sudah final. Jadi ringkasnya mengenai Al-Fattah ini, sebagai Al-Fattah, Allah membuka apapun yang semula tertutup atau terhalang. Apa saja yang asalnya tertutup atau terhalang itu dibuka oleh Allah. Nah, misalnya gudang perbendaharaan milik Allah, hanya Allah lah yang bisa membukanya. Allah juga membuka daerah yang ditutup oleh masyarakat yang memusuhi Nabi Muhammad, memusuhi Nabi Syu'aib dan Nabi Nuh. Allah membuka pintu kejahatan sebagai ujian. Jadi yang tadi contoh, ada orang yang melakukan kejahatan dibuka, tapi dibukanya itu sebagai ujian bagi mereka. Dan Allah membuka tabir nasib manusia di hari kebangkitan di padang mahsyar. Kira-kira semacam itu pemahaman tentang Al-Fattah. Tentu masih banyak yang perlu kita perjelas lagi. Nanti bisa kita bahas di sesi tanya jawab. Semoga Allah membuka pintu barokah untuk kita dan memutuskan kita semuanya, terutama yang berkumpul di pagi hari ini, untuk masuk ke surganya Allah. Amin.